Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 151 Satu kesulitan yang ditambah dengan banyak kesulitan lainnya. Hukuman Denovan G ini tidak memperbaiki masalahnya. Mulai dari pukul 5 subuh pada keesokan harinya, Cedric G terus menerima panggilan. CEO dari berbagai jenis perusahaan terus menelepon dan mempertanyakan permasalahan video dan rekaman suara. Cedric G memutuskan panggilannya dan langsung menelepon Damien G, lalu memarahinya, "Bukankah kamu sudah menghapus rekaman suara itu dengan pihak Departemen Humas? Mengapa masih saja ada orang sebanyak ini yang meneleponku?" Damien G juga merasa sangat sedih. Jika rekaman itu disebarluaskan di kota ini, atau bahkan di provinsi ini, dia dapat menyelesaikannya dengan sangat mudah. Keluarga G juga merupakan klan keluarga yang sudah bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun, setidaknya mereka masih dihormati. Namun situs yang menyebarluaskan rekamannya adalah situs luar provinsi yang bahkan merupakan situs media baru. Harus diketahui bahwa media baru terkenal berani berbicara dan menulis, jangan bahas jika keluarga G tidak bisa meraih mereka. Sekalipun bisa, mereka juga tidak akan mungkin bersedia menghapus semua rekaman yang sedang menjadi pembicaraan hangat seperti ini. Keluarga G hanya bisa melaporkannya kepada pihak yang bersangkutan, namun jawaban yang mereka dapatkan adalah akan diurusi dalam waktu 3 hari kerja. Jangan bicarakan 3 hari kerja, sekalipun hanya 1 hari kerja, keluarga G tetap saja sudah tidak bisa menunggunya lagi. Mulai dari pukul 5:30 hingga pukul 8:30, tidak tahu berapa banyak panggilan yang sudah Cedric G terima, hingga dia akhirnya sudah malas bersikap bersegan, lalu langsung menyerahkan ponselnya kepada sekretarisnya. Namun, setelah dia meletakkan ponselnya, direktur dan wakil direktur dari berbagai departemen, serta anggota dewan direksi terus berdatangan. Mereka juga menemui permasalahan yang sama. Banyak sekali orang menelepon untuk menanyakan keadaannya, mereka juga merasa cukup kesal setelah mendengar rekamannya sehingga bergegas kemari untuk melaporkan situasinya. Setelah mereka tiba, mereka baru mendapati bahwa Cedric G sudah mengetahui permasalahan ini sejak kemarin malam, bahkan sudah membatalkan promosi Denovan G. Namun hukuman ini tidak cukup untuk menenangkan amarah mereka semua, mereka bersikeras meminta pernyataan pribadi Damien G. Di sisi lain, mereka juga mengharuskan penyelidikan atas orang yang sudah diam-diam merekamnya. Setelah menemukan pelakunya, mereka akan membuatnya untuk membayarkan biaya yang paling kejam. Orang yang paling mereka ragukan tentu saja adalah Nova G dan Robert Hull. Ruangan VIP itu ditempati oleh 4 orang, selain daripada mereka berdua, siapa lagi yang mungkin diam-diam merekamnya? Cedric G berharap semua orang dapat menempatkan fokus mereka dalam menyelesaikan keadaannya, bukan untuk menemukan siapa pelakunya. Memperhitungkan pembalasan masih dapat dilakukan lain kali. Namun emosi mereka semua juga sedang sangat memuncak, dia juga tidak sanggup menghentikan mereka, sehingga dia langsung menatap ke arah sekretarisnya dan bertanya, "Temukan posisi Nova G, suruh dia untuk bawa asistennya datang menemuiku." Sekretaris yang baru saja selesai menjawab panggilan dari seorang CEO perusahaan itu langsung bergegas menganggukkan kepalanya. Namun, setelah menelepon dan mengajukan beberapa pertanyaan, dia pun berbicara dengan nada tidak sabar. Dia sudah pergi mencari Maurice Liu pada pukul 8, kini sedang menemani Tuan Muda Liu minum teh dan berbincang. Dia berkata bahwa dia tidak akan bisa kembali dalam jangka waktu singkat. "Bagaimana kalau aku mengutus orang untuk pergi mencarinya?" Cedric G mengerutkan alisnya, berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Sudahlah, biarkan dia menemani Maurice Liu terlebih dahulu. Pihak Departemen Humas harus bisa menghapus rekaman suara itu sebelum siang hari tiba, lalu segera singkirkan rumornya." Direktur Departemen Humas, Evan G, berbicara dengan ekspresi yang sangat buruk. "Sepertinya kita tidak akan bisa melakukannya, kita tidak bisa menghubungi pihak situs tersebut. Sepertinya mengirimkan surat pengacara juga tidak akan ada gunanya. Jadi, kita hanya bisa menunggu selama 3 hari, atau menemui pihak yang mengendalikan mereka untuk menekan semuanya. Aku tidak peduli bagaimanapun caranya, tidak peduli seberapa sulitnya, cepat urusi," ucap Cedric G dengan nada bicara yang rendah.
Evan Ji tidak banyak berbicara, lalu langsung berpaling pergi. Hari ini, anggota keluarga Ji tergolong kesulitan, orang-orang yang menempati posisi tertentu terus saja menerima segala jenis panggilan. Orang-orang yang menelepon itu benar-benar meragukan keluarga Ji, hingga membuat mereka merasa tidak enak, namun mereka hanya bisa menggunakan nada yang tenang untuk menyampaikan kepada mereka bahwa semua ini hanyalah rumor, kondisi keluarga Ji baik-baik saja. Namun, rumor adalah hal yang menakutkan. Ketika skala rumor itu terus meluas, maka tidak akan ada yang percaya bahwa itu hanyalah rumor saja. Semua pesanan dari pihak kerjasama yang berskala kecil bahkan sudah melakukan pengembalian, mereka menggunakan alasan bahwa produknya tidak terlalu mudah dijual, biaya modal terlalu tertekan, lalu berharap bahwa produknya dapat dikembalikan dan digantikan kembali dengan uang mereka. Modal bisnis pihak kerjasama yang berskala kecil ini terbatas, jumlah produk yang mereka pesan juga tidak terlalu besar. Damien Ji kini sedang sangat sibuk. Bagaimana dia mungkin mempunyai waktu untuk membincangkan permasalahan ini, sehingga dia pun langsung memerintahkan bawahannya untuk mengembalikan uangnya dan mengirimkan mereka pergi. Namun, setelah menyingkirkan salah satu pihak kerjasama yang berskala kecil, bawahannya kembali melapor ada dua pihak lainnya yang ingin mengembalikan produknya. Damien Ji benar-benar emosi, apakah mereka ini benar-benar sengaja membuatnya kesal? Mereka masih saja sibuk meminta pengembalian pada saat-saat kritis seperti ini. Dia sudah malas terlibat dengan orang-orang ini, lagi pula hanya pengembalian barang, dia langsung menyetujui semuanya, biarkan sekelompok manusia yang tidak tahu diri itu pergi sejauh mungkin. Pada saat Nova Ji dan Robert Huo kembali, mereka kebetulan melihat dengan dua rekan kerja sama yang sedang bergegas pergi sambil membawa uang tunai, sedangkan ekspresi dari anggota Departemen Pemasaran terlihat tidak enak. Persentase pengembalian produk itu langsung berdampak terhadap pengecekan pencapaian bulanan mereka. Jika persentase pengembaliannya tinggi, bonus yang mereka dapatkan pasti sedikit, jadi mereka tentu saja merasa tidak senang. Direktur Departemen Humas, Evan Ji kebetulan baru saja kembali. Ketika melihat mereka berdua, petinggi dari klan keluarga yang sepertinya sangat ditakdirkan untuk bertemu dengannya itu langsung bergegas menghampirinya dan menyapa Nova Ji. Karena Evan Ji jarang sekali mencapuri pertempuran antara keluarga inti dan keluarga cabang, maka Nova Ji memiliki kesan yang cukup baik terhadap dirinya. Evan Ji melirik Robert Huo dan bertanya, apakah kamu ini adalah Shaun Li? Betul. Apakah kamu yang merekam rekaman itu? Evan Ji pun langsung berterus terang menanyakannya. Rekaman apa? Robert Huo berpura-pura tidak paham. Evan Ji menatapnya cukup lama, tanpa menanyakan lebih lagi. Dia sudah lama sekali menempati posisi Direktur Departemen Humas, maka dia tentu saja paham akan pepatah yang berkata bahwa kamu tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Paman kelima. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan rekaman tanpa alasan? Apakah ada masalah? Nova Ji juga bersikap sangat frustasi. Evan Ji menatap mereka berdua. Setelah beberapa saat berlalu, dia berkata, pihak perusahaan memang sedang mengalami sedikit masalah, tidak peduli bagaimanapun, kalian tetaplah anggota keluarga Ji. Semoga kalian dapat berkontribusi demi klan keluarga, jangan menambahkan kesulitan pada saat-saat kritis. Ucapannya ini tergolong sebagai peringatan, serta pengingat, namun sikap Nova Ji dan Robert Huo yang berpura-pura tidak paham itu juga membuat Evan Ji tidak bisa berbicara lebih lagi. Setelah Direktur Departemen Humas yang satu ini pergi, Nova Ji dan Robert Huo saling melirik dan tersenyum. Terutama Nova Ji, perasaan memiliki kendali atas segalanya ini benar-benar terlalu enak, bahkan membuatnya hampir saja terhanyut dalam kesenangan ini. Evan Ji pergi menemui Cedric Ji, lalu menyampaikan hasil pencapaian Departemen Humas yang tidak terlalu besar. Pada saat yang bersamaan, dia juga menuturkan bahwa dia baru saja bertemu dengan Nova Ji dan Robert Huo, namun mereka berdua tidak mengakui bahwa mereka memiliki sangkutan dengan rekaman tersebut. Cedric Ji yang telah menerima telepon selama seharian, sekarang terlihat sedikit lemas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ini bukan waktunya untuk melakukan penyelidikan, kamu harus segera menemukan cara untuk menekan masalah ini, permasalahan ini tidak boleh terus berkembang. Aku akan mencoba yang terbaik, ucap Evan Ji. Bukan mencoba, tapi pasti.
Cedric Ji mengangkat kepalanya dan menatapnya, matanya yang memerah membuat Evan Ji tidak bisa menolaknya. Jika berbicara tentang tekanan psikologis, Cedric Ji mungkin adalah yang paling stres di seluruh keluarga Ji. Kekuatan yang semakin hebat menghadirkan tekanan yang tentu saja juga lebih besar. Tetapi ada beberapa hal tidak dapat diselesaikan hanya marah dan tatapan tajam. Ketika Cedric Ji tiba di perusahaan keesokan harinya, dia melihat kerumunan orang di pintu. Dia mengangkat tangannya dan melihat jam tangannya, pukul 6 bahkan belum tiba. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Saat ini, Damien Ji menelepon, "Dirut, ada kabar buruk." Departemen Pemasaran melaporkan bahwa banyak rekan kerja sama yang datang ke perusahaan di pagi hari dan meminta pengembalian dana. Di antara mereka, hanya ada 5 atau 6 adalah rekan kerja sama tingkat menengah ke atas. Mata Cedric Ji langsung membulat ketika mendengarnya. Keluarga Ji membagi rekan kerja sama menjadi 4 level, yang dibedakan berdasarkan perkiraan penjualan tahunan mereka. Anggota tingkat bawah tentu saja paling banyak, jumlahnya setidaknya ada lebih dari ratusan rekan. Rekan kerja sama berskala besar dan kecil didistribusikan di berbagai tempat di dalam negeri. Tetapi jumlah rekan kerja sama kelas menengah jauh lebih sedikit, mungkin ada puluhan rekan. Sedangkan tingkat atas hanya ada 7 rekan. Sedangkan untuk rekan tingkat tertinggi, hanya ada 1 rekan lama yang sudah bekerja sama selama kurang lebih 20 tahun. Oleh karena itu, meski hanya 5 atau 6 rekan kerja sama tingkat menengah, bagi keluarga Ji, itu bukanlah sebuah masalah kecil. Apalagi kini baru saja pukul 6 pagi, sudah banyak orang berkumpul, bagaimana kalau menunggu sampai jam kerja benar-benar dimulai? Cedric Ji bahkan tidak berani berhenti di depan pintu gerbang. Jadi dia menyuruh sopir itu untuk masuk ke garasi, kemudian langsung mengantarnya sampai ke kantornya. Setelah masuk ke dalam kantor, sebelum dia sempat duduk, ponselnya kembali berdering lagi. Setelah panggilan terhubung, terdengar suara yang cukup akrab keluar. "Dirut Ji, bagaimana kabarmu belakangan ini?" "Haha, tidak ada yang masalah yang terlalu spesial, begitu saja. Kamu juga memahami perusahaan kami, persyaratan dana yang diperlukan sangat tinggi. Bukankah kamu baru saja berinvestasi dalam proyek besar beberapa waktu lalu kini sangat kekurangan uang. Dewan Direksi memberitahuku untuk mencarimu, bisakah kamu menyelesaikan pembayaran sisa tahun lalu? Jangan berpikir terlalu jauh, ini semua adalah urusan perusahaan, aku juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri." Bab 152 topangan yang jatuh akan berdampak pada orang di sekitarnya. Cedric Ji menggertak giginya dan menjawabnya, pada saat dia baru saja meletakkan ponselnya, sekretarisnya masuk dengan ekspresi gugup. "Dirut, ada kabar buruk. 2 Vice CEO rekan kerja sama kelas atas sudah tiba di lantai bawah, dengar-dengar mereka datang untuk melakukan pengembalian." "Apa?" Cedric Ji benar-benar merasa terkejut, keluarga Ji hanya mempunyai 7 rekan kerja sama kelas atas. 2 di antaranya kini sudah datang. Terlebih lagi, Vice CEO-nya datang secara pribadi, ini berarti mereka sudah memutuskannya. Cedric Ji berbicara dengan ekspresi yang sangat buruk, "Apakah Damien sudah datang? Suruh dia dan Evan Ji untuk bertanggung jawab menyambut mereka, tenangkan 2 keluarga rekan kerja sama." "Kabar buruk, Dirut." Seseorang berlari masuk dengan nafas yang terengah-engah, hingga membuat Cedric Ji mengomel, "Apa yang kamu sibukkan? Lihat dirimu yang tidak bisa menarik nafasmu itu." Orang tersebut tidak menghiraukan semua omelannya dan berbicara dengan nada terburu-buru, "Dirut Qin dari Tongguang Corp sudah datang." Cedric Ji tercengang, dia kemudian bergumam dengan nada yang tidak jelas dan bergegas berjalan ke arah luar. Tongguang Corp adalah satu-satunya rekan kerja sama kelas eksklusif dari keluarga Ji. Kedua pihak sudah bekerja sama selama belasan hingga 20 tahun, sehingga koneksi mereka sudah terjalin sangat mendalam. Perdagangan mereka mencapai lebih dari 500 juta yuan setiap tahunnya. Pada saat pesanan sedang sangat banyak bahkan bisa mencapai 7 atau 800 juta yuan, dan menduduki sepertiga dari volume perdagangan keluarga Ji secara keseluruhan. Ini adalah klien besar, Cedric Ji sendiri saja tidak berani menyinggungnya. Pada umumnya, anggota Tongguang Corp umumnya selalu terlebih dahulu memberitahu jika ingin berkunjung.
Namun, mereka kini datang tanpa terlebih dahulu menyapa, bagaimana Cedric Ji mungkin tidak paham akan alasannya. Namun dia tidak menyangka bahwa peningkatan kebahayaannya langsung memuncak hanya dalam jangka waktu 3 hari yang sangat singkat. Lupakan saja jika rekan kerja sama kelas menengah dan kelas bawah meminta pengembalian, mengapa Tongguang Corp kini juga ikut tidak bisa menahan diri? Apakah mereka benar-benar tidak mempunyai otak, hingga sebuah video dan sebuah rekaman suara cukup untuk menakuti mereka? Orang yang sedang memikirkan hal ini tidak hanya Cedric Ji, pada saat yang bersamaan, Nova Ji juga sedang memikirkan hal yang sama. Dia tidak mengenal Dirut Qin itu, namun dia sudah pernah mendengar mengenai nama Tongguang Corp. Terutama setelah Cedric Ji bertemu dengan Dirut Zhang, hingga emosinya meledak di dalam ruang kantor, lalu memarahi bahwa Tongguang Corp hanya menambah kesulitan mereka ketika mereka sudah cukup kesulitan, rasa penasaran Nova Ji pun benar-benar sudah memuncak. Dia tidak dapat menahan diri untuk menatap ke arah Robert Huo yang berada di seberangnya dan bertanya, mengapa bisa secepat itu? Apakah kamu sedang membicarakan waktu perkembangannya? Robert Huo tersenyum dan berkata, ini sangat normal. Keluarga Ji memang terlihat sangat kuat, namun setelah bertahun-tahun berlalu, pertempuran keluarga inti dan keluarga cabang hampir sudah tidak pernah berlanjut. Sedangkan keturunan keluarga inti selalu menang hampir setiap tahunnya, mereka sudah lama membangun sifat yang arogan. Mungkin ada beberapa orang yang mengalami kesalahpahaman, namun sebagian besar anggota keluarga Ji tetap saja akan memberikan sejenis perasaan tidak dapat diandalkan. Namun, dengan adanya latar belakang yang sangat kuat, sebelum ada yang menemukan jejaknya, maka tidak akan ada orang yang akan memperlakukannya dengan serius. Robert Huo memahami jelas permasalahannya, anggota keluarga Ji sudah merusak akar keluarga sejak awal, orang luar selalu memiliki rasa ragu terhadap hal ini, namun mereka hanya tidak pernah menuturkannya saja. Ketika ancaman keluarga Ji kini muncul, orang-orang yang menyembunyikan rasa ragu dalam hati tentu saja akan menggunakan teori bahwa kesan pertama sangat berarti untuk meninggalkan masalahnya dan melindungi diri sendiri. Ketika keluarga Ji sudah terlepas dari ancamannya, mereka masih akan mempunyai kesempatan untuk bekerja sama lagi. Jika keluarga Ji benar-benar jatuh, mereka sudah terlebih dahulu keluar dan menghindari kerugian yang lebih besar lagi. Jadi, akar dari krisis ancaman ini sebenarnya tidak terlalu serius. Namun berdasarkan kesalahan keluarga Ji sendiri, keadaan di mana sandaran yang jatuh menyebabkan semuanya terjatuh ini juga tidaklah aneh. Nova Ji tercengang mendengarnya, jadi, kamu sudah memikirkan sampai sejauh ini ketika kamu mengajukan cara penyelesaiannya. Lebih kurang begitu. Namun kecepatan keluarga Ji dijatuhkan sepertinya masih sehari hingga 2 hari lebih cepat daripada apa yang kubayangkan. Berdasarkan prediksi awalku, waktu yang paling cepat untuk mencapai langkah ini setidaknya akan memakan waktu 5 hari, ucap Robert Huo. Nova Ji terus terdiam, dia kini benar-benar sudah sepenuhnya tercengang. Pada awalnya, ketika Colin Ji berkata bahwa keluarga Ji ingin memaksanya untuk menikahi Maurice Liu, dia hanya ingat untuk mengekspresikan emosinya, namun Robert Huo dapat mengeluarkan cara untuk melepas diri hanya dalam waktu beberapa menit yang sangat singkat. Dalam waktu sesingkat itu, orang biasa bahkan mungkin masih belum bisa mengerti jelas permasalahannya, namun dia sudah memikirkan segala jenis kemungkinan di masa depan, bahkan sudah memikirkan prosesnya. Orang yang satu ini benar-benar terlalu menakutkan. Nova Ji tiba-tiba merasa sedikit ragu, keluarga Ji sudah merasa sangat kesulitan dengan kondisi saat ini. Apakah Robert Huo sebenarnya sedang membantunya, atau menggunakan dirinya untuk membalas keluarga Ji? Mungkin karena sudah membaca kekhawatiran Nova Ji, Robert Huo pun tersenyum dan berkata, jangan berpikir terlalu berlebihan. Permasalahannya tidak seserius itu. Orang-orang ini hanya ingin melepas diri dari masalah terlebih dahulu, bukannya benar-benar ingin menjatuhkan keluarga Ji. Poin utama dari krisis ini adalah video dan rekaman suara itu. Jika keluarga Ji dapat menyingkirkan video dan rekaman itu, maka sudah membuktikan bahwa keluarga Ji tidak memerlukan uang Liu Escort untuk bertahan hidup. Maka mereka tentu saja dapat melanjutkan bisnis mereka. Tentu saja, kerugian yang mereka alami dalam waktu singkat itu tidak bisa dihindari, namun ini juga merupakan kesempatan yang baik bagimu untuk naik jabatan.
Jika kamu ingin sepenuhnya menguasai satu perusahaan cabang, tidak ada kesempatan yang jauh lebih baik dari saat ini lagi. Nova Ji tetap saja terlihat tidak tenang, Lau berkata, aku khawatir mereka tidak dapat memikirkan cara tersebut, bagaimana jika ada yang datang mencariku? Paman tertuamu Cedric Ji, bukanlah orang bodoh, dia sudah menduduki posisi dirut keluarga Ji, jika dia bahkan tidak bisa memikirkan hal ini. Sepertinya dia sudah diturunkan sejak awal, ucap Robert Huo. Pada saat ini, Maurice Liu datang sambil membawa 3 tiket untuk menonton film, melirik Robert Huo dengan berhati-hati, lalu bertanya, apakah kita akan masuk sekarang? Nova Ji dan Robert Huo sudah datang mencari Maurice Liu sejak pagi hari selama 2 hari ini, mereka meminum teh, berbincang, lalu terus berbincang hingga waktu 1 hari sepenuhnya berlalu. Alasannya adalah demi menciptakan kesan ilusi bahwa hubungan mereka sangat baik. Namun Tuan Muda Liu yang selalu dihormati orang lain kini hanyalah sebuah anak catur di depan hadapan mereka berdua, maka dia tentu saja tidak akan bisa membahas mengenai sikap hormat dan sejenisnya. Bahkan, karena sudah pernah dipukul Robert Huo sebelumnya, Maurice Liu kini merasa kesal dan takut terhadap dirinya, membeli tiket saja merupakan salah satu bentuk perintah Robert Huo terhadap dirinya. Anak putra dari Dirut Liu Escort. Yang terhormat, salah satu penerus perusahaan, tiba-tiba disuruh untuk membeli tiket menonton, benar-benar sangat konyol. Mungkin akan ada yang berkata, Maurice Liu benar-benar sangat memalukan, apakah kamu khawatir kamu tidak bisa melangkah pergi? Namun, bagaimana mungkin Maurice Liu berani melangkah pergi? Analisis Robert Huo terhadap hubungan pernikahan itu sudah sangat mengejutkan, dia khawatir, jika dia berpaling dan melangkah pergi, Nova Ji akan berinisiatif untuk membatalkan pernikahannya. Ketika saatnya tiba, apa yang harus dia lakukan jika ayahnya mencari pelakunya? Jadi, Tuan Muda Liu kini berpikir untuk membujuk Nova Ji, lalu memastikan nyonya muda yang satu ini tidak melangkah pergi. Selama dia tidak mengungkit mengenai pembatalan pernikahan, membeli tiket menonton bukanlah apa-apa. 1 hari lagi berlalu, ketika waktu pulang kerja tiba, kantor pusat keluarga Ji tetap saja dikerumuni. Tidak tahu apakah karena puncak waktu tertentu, atau karena Tongguang Court yang sudah datang untuk menghentikan hubungan kerja sama sementara waktu, hingga mengakibatkan rekan kerja sama dari kelas atas, menengah, dan bawah datang untuk menarik biaya atas dasar rasa panik. Barang dalam jumlah besar harus dikembalikan, hutang dalam jumlah besar harus dibayarkan, bahkan Ban menelpon untuk memohon agar pinjaman dan bunganya dilunasi sesegera mungkin. Mulai dari Dirut Cedric Ji, hingga ke pekerja kecil di Departemen Pemasaran, semuanya kini sedang sangat sibuk. Mereka harus menenangkan klien, juga harus menghadapi sekelompok wartawan media yang berada di luar. Hal ini sudah menarik perhatian media massa, luar gedung kantor pusat dipenuhi dengan kamera, serta suara gelombang mikrofon yang datang segelombang demi segelombang. Sambil memegang dokumen, Colin Ji melangkah masuk ke dalam kantor Dirut bersama bawahannya dengan wajah serius. Di dalam ruang kantor-kantor, hampir semua orang di atas level direktur sedang hadir. Ketika melihat Colin Ji datang, wajah Cedric Ji menjadi lebih menegangkan, suaranya juga terdengar lebih dalam lagi. Dia kemudian bertanya, apakah kamu sudah memperhitungkannya? Colin Ji mengangguk, menyerahkan dokumen yang dia bawa, dan berkata, jika semua persyaratan orang-orang ini disetujui, kami hanya dapat mengajukan pilot. Semua orang di ruangan langsung memucat ketika mereka mendengar kata pilot, jarak yang tiba-tiba menjadi sangat dekat membuat mereka sangat sulit untuk beradaptasi. Ekspresi Cedric Ji juga menegang, dia tidak melihat laporan statistiknya, tetapi hanya menatap Colin Ji. Dia bertanya-tanya apakah Colin Ji meminta orang lain untuk melakukan hal-hal ini atau bukan. Dia sudah beberapa kali ingin menanyakannya, tetapi dia tidak menanyakannya. Karena misalkan Colin Ji yang melakukannya, dia juga tidak bisa menanyakan jawabannya. Terlebih lagi, apapun jawaban Colin Ji, semuanya tetap tidak akan membantu. Hal yang paling penting sekarang ini adalah melewati krisis ini, sisanya akan ke depannya. Cedric Ji menarik napas yang mendalam, melihat orang-orang di ruangan itu, dan berbicara dengan suara yang dalam, sekarang kita mengesampingkan semua gangguan, lalu berusaha sebisa mungkin untuk melakukan satu hal dengan baik, yaitu melalui krisis ini.
Semua orang, tidak peduli siapapun itu, hanya boleh menuturkan saran yang baik.